Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Saya di sini dinamai Rizka Putri dengan NIM B05200018 dan rekan saya Daryati Nur Hanifah dengan NIM B05200017. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan mata kuliah Fiqhul Lughoh dengan dosen pengampu yaitu Dr. Habibi Muhammad Lutfi SSM HUM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengelompokan kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya Daryati Nur Hanifah. Baik, yaitu yang pertama ada pengelompokan kata menurut tokoh linguistik Arab klasik. Menurut tokoh linguistik Arab klasik, kata-kata yang menjadi penyusun kalimat itu ada 3. Yang pertama yaitu ada isim, yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada harf. Namun ada satu pendapat dari Abu Ja'far Ibnu Shafir yang menjadikan isim fi'il itu sebagai klasifikasi sendiri dengan sebutan mukhalifah. Mesti sebenarnya ia termasuk dalam kategori isim. Kemudian yaitu ada definisi isim. Tentang isim, Imam Sibawayh itu tidak memberikan definisi yang jelas, akan tetapi beliau hanya memberikan contoh. Hal ini sebagaimana dalam perkataannya, yaitu fal ismu rajulun farosun wahaitun. Isim itu adalah semisal kata-kata rajulun, farosun, dan haitun. Kemudian definisi dari Ibnu Al-Siraj dalam usulannya yaitu al-ismu madalla ala makna mufrad wadalikal makna yakunu syason wa ghairu syahsin. Isim adalah kata yang menunjukkan sebuah makna baik terkait dengan persona maupun tidak. Kemudian ada definisi tentang fi'il. Adapun fi'il, Sibawayh memberikan definisi yaitu sebagai berikut. Wa amma li fi'lin fa amsilatin ahidat min lafdin ahdasil asma'i. Wa buniyat lima madha wa lima yakunu wa lam yaqa. Wa ma huwa ka'in lam yanqata. Yang artinya yaitu fi'il adalah beberapa model yang diambil dari kata isim yang menunjukkan aktivitas atau masdar dan dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang telah lampau, yang belum dan akan terjadi, serta yang senantiasa ada dan tidak terputus. Kemudian definisi haraf. Adapun haraf sendiri, Imam Sibawayh itu mendefinisikannya sebagai sebuah kata yang tidak bermakna isim maupun fi'il. Kemudian beliau memberikan contoh dengan kata lama, lamal adhofah, wawul qasim, dan sauf, dan semacamnya. Kemudian, yaitu ada pengelompokan kata menurut tokoh linguistik Arab modern. Bahwasanya Hasan itu membagi kata dalam bahasa Arab itu menjadi 7. Yang pertama ada isim, yang kedua ada sifat, yang ketiga ada fi'il, kemudian ada domir, yang kelima ada khalifah, kemudian ada zorof, dan yang terakhir ada adat. Isim sendiri itu terbagi menjadi
5 bagian. Hasan tidak memberikan definisi secara jelas tentang isim. Beliau hanya membaginya menjadi 5 bagian sebagaimana yang akan disebutkan, yaitu yang pertama ada al-isim al-mu'ayyan yang mencakup nama diri atau isim alam, benda, dan hal-hal yang insidental, termasuk di dalamnya adalah isim jusah, yaitu kata yang menunjukkan benda-benda yang dapat dilihat dengan mata atau indera yang lain seperti matahari, bulan, pohon, pena, dan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada isim al-hadas yang mencakup masdar, isim isim maroh, dan isim hay'ah. Semua kata-kata ini direpresentasikan oleh masdar yang dapat menunjukkan suatu aktivitas tanpa disertai keterangan waktu, frekuensi, atau jenis aktivitas yang dilakukan. Nah, isim-isim dalam kelompok ini itu juga biasanya disebut dengan isim makna. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada isim al-jins, yang mana isim ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada isim jins jamak yang merupakan isim yang antara bentuk mufrad dan jamaknya itu dibedakan dengan tak dan ya. Contohnya bakorun, bakorotun, kemudian ada sajarun, sajarotun, dan arabun, kemudian ada arabiyun. Dan yang kedua itu ada isim jins ifrodi yang mana itu merupakan suatu kata yang dapat menunjukkan baik banyak maupun sedikit dari jenisnya. Contohnya air, mak, terus emas, dahabun, kemudian madu, asalun. Kemudian yang nomor 4 ada al-isim al-mubaham. Mohon maaf, yang nomor 4 yaitu ada al-mimiyat, yaitu isim-isim yang bentuk katanya itu diawali dengan huruf mim, seperti isim zaman, isim makan, dan isim alat. Meski demikian, masdar mim tidak termasuk dalam kelompok ini karena secara makna ia lebih dekat dengan masdar. Kemudian yang terakhir yaitu ada al-isim al-mubaham, yaitu kelompok kata yang tidak menunjukkan makna tertentu karena biasanya ia menunjukkan arah, waktu, timbangan, takaran, ukuran, dan hitungan. Untuk menentukan maksudnya, kata-kata ini harus diberi sifah, dirangkai dengan kata yang lain atau idofah, diberi tamyiz maupun yang lain. Seperti kata fauqa, tahta, qobla, ba'da, amama, waro'a, dan hina. Kemudian yang kedua ada sifah. Menurut Hasan, kategori ini mencakup 5 bentuk, yaitu sifat al-fa'il, sifat al-mubalaghah, sifat al-tafdil, sifat al-maf'ul, dan al-sifah al-musyabbahah. Kemudian ada fi'il. Ulama Nahwu itu mendefinisikan fi'il sebagai sebuah kata yang menunjukkan aktivitas yang disertai dengan waktu. Oleh karena itu, mesti ada satu hal yang menjadi keterkaitan aktivitas tersebut. Semisal, keterkaitannya itu dengan waktu aktivitas tersebut dilakukan. Yang kedua yaitu ada penunjukan waktu yang ditunjukkan oleh bentuk kata atau sigot fi'il tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu penunjukan waktu yang ditunjukkan oleh konteks fi'il itu berada. Demikian itu karena tidak setiap kata yang semacamnya menunjukkan fi'il itu mengikuti wazan waktu yang telah usai atau fi'il madi. Begitu juga tidak setiap menunjukkan waktu yaf'ulu kata yang mengikuti wazan yang sedang berlangsung atau hal maupun yang akan terjadi atau istiqbal. Selanjutnya ada domir. Penunjukan domir yaitu pada makna morfologi secara umum atau al-ma'ani al-sarfiyah al-ammah, baik yang hadir atau orang pertama maupun orang kedua maupun yang gaib orang ketiga. Yang dimaksud hadir di sini yaitu kata ganti orang pertama seperti ana dan nahnu, kata ganti orang kedua seperti anta, maupun hadir dalam artian penunjuk atau isim isyarah seperti hada. Sementara itu, gaib dapat berupa kata ganti orang ketiga seperti huwa maupun isim mausul seperti alladzi dan semacamnya. Dengan demikian, yang dimaksud domir dalam bahasa Arab Fushah itu mencakup 3 kategori. Yang pertama yaitu ada kata ganti orang atau domir al-syaih. Kedua ada
kata ganti penunjuk atau dhamir al-isyarah, dan kata ganti penghubung atau dhamir al-mausul. Kemudian ada khalifah. Khalifah itu merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang terkait dengan emosi. Khalifah sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu Khalifah al-Ikholah. Khalifah al-Ikholah ini merupakan isim fi'il, baik isim fi'il madhi seperti hayhata, isim fi'il mudhari seperti af, maupun isim fi'il amr seperti soh. Menurut Hasan, pembagian ketiga macam isim fi'il ini merupakan sesuatu yang arbitrer, karena tidak mempunyai dasar yang jelas tentang pembagian tersebut. Kemudian yang nomor 2 ada Khalifah al-Saud. Tidak jelas mengapa kata-kata dalam jenis ini dikategorikan sebagai isim, padahal ia juga tidak dapat menerima tanda-tanda isim. Hal ini semacam kata hala untuk menghela kuda, untuk onta, haj untuk kambing, har untuk keledai, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada Khalifah al-Ta'ajub. Khalifah al-Ta'ajub ini atau sigoh ta'ajub tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa sigoh ta'ajub ini termasuk dalam kategori fi'il. Bahkan ada indikasi yang mengarahkan bahwa sigoh ini pada dasarnya adalah sigoh af'al, tafdil, yang dibuat menjadi struktur baru untuk menunjukkan hal yang baru pula. Kemudian ada yang terakhir ada Khalifah al-Mat wa al-Zaman, yang mana mat wa al-zaman atau fi'lai al-mat wa al-zaman ini meskipun mereka berbeda pendapat tentang jenis kedua khalifah ini, apakah isim atau fi'il. Selanjutnya ada dzaraf. Menurut Hasan, kata-kata yang termasuk kategori dzaraf itu hanyalah kata-kata mabni yang tidak dapat ditasrif karenanya. Ia hanya memasukkan 9 kata yang termasuk dalam kategori ini, yaitu ida, idan, idan, lama, ayana, mata untuk kategori dzaraf zaman, dan aina, ani, hais untuk kategori dzaraf makan. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama nahwu klasik yang menjadikan dzaraf dari berbagai jenis kata seperti masdar, sigoh isim zaman, dan isim makan. Beberapa huruf jar, beberapa isim isyarah, beberapa isim mubham, dan beberapa dengan menganut prinsip berbilangnya fungsi untuk satu bentuk kata atau ta'adud al-makna al-wazifi li al-mabna al-wahid. Kemudian yang terakhir ada adat. Adat ini digunakan untuk menghubungkan satu kalimat atau jumlah dengan kalimat yang lain. Adat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada adat asliyah dan adat muhawwalah. Adat asliyah itu merupakan huruf-huruf yang mengandung makna seperti huruf jar, nawasyih, dan huruf atof. Sedangkan adat muhawwalah itu ada kalanya zorfiyah, ismiyah, fi'liyah, maupun domiriyah. Adat zorfiyah adalah beberapa zorof yang digunakan sebagai adat istifham dan adat syarat. Adat ismiyah merupakan penggunaan beberapa isim mubham untuk istifham, tafsir atau menunjukkan banyak, dan taksir atau menunjukkan banyak, dan syarat pengandaian seperti kata kaifa dan kam. Adat fi'liyah itu merupakan pengalian beberapa fi'il tam menjadi fi'il nakis atau yang biasa disebut dengan fi'il yang sebelumnya tidak memerlukan khobar untuk menyempurnakan maksudnya, seperti kana, kada, dan saudaranya. Adat domiriyah adalah seperti pengalian kata man, ma, dan ai menjadi bermaksud syarat, istifham, masdariyah, zorfiyah, ta'ajub, dan lain sebagainya. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Dina. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai analisis komparatif antara pengelompokan kata oleh tokoh Arab klasik dan modern. Mungkin bisa di next Mbak Daryati.
Selanjutnya yaitu kritik terhadap klasifikasi tokoh linguistik modern. Kritik terhadap asas pengelompokan kata oleh tokoh linguistik Arab klasik terfokus pada dua prinsip atau asas, yaitu asas isnadi dan asas dalali. Kritikan terhadap asas isnadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jamaluddin, adalah tidak adanya asumsi yang lengkap terhadap kelayakan atau ketidaklayakan sebuah kata untuk menempati posisi musnad maupun musnad ilaih. Seharusnya, secara lengkap dapat dikatakan bahwa ada 4 asumsi, yaitu kata yang hanya layak menempati musnad, yaitu disebut dengan fi'il. Dan hanya musnad ilaih, yaitu domir mutasil rofa. Dapat menempati kedua-duanya, yaitu isim, dan tidak layak untuk menempati kedua posisi itu, yaitu harf. Oke, bisa di next. Tentang asas dalali, tokoh linguistik Arab klasik mendefinisikan harf sebagai sebuah kata yang hanya akan bermakna jika bergabung dengan kata yang lain. Jika demikian, bagaimana kasus isim mubham seperti isim mausul dan isim isyarah? Dapatkah diketahui makna kata allazi jika dilepaskan dari silahnya? Semisal dalam kata atau dalam kalimat atau kata ja'allazi nasrani bil amsi, atau kata haza jika dilepaskan dari musyar ilaihnya, semisal dalam kata haza rajulun nasrani bil amsi, apakah kedua kata ini dimasukkan sebagai harf sesuai dengan definisinya, yaitu kata yang menunjukkan makna pada kata yang lainnya, atau tetap dimasukkan ke dalam kategori isim, meskipun keduanya tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri sebagaimana definisinya, yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Oke, bisa di next. Masih terkait dengan asas dalali, adanya keterkaitan waktu sebagai pembeda antara isim dan fi'il adalah sesuatu yang belum matang. Waktu lampau tidaklah dapat disimpulkan dari bentuk sihoh atau materi dari semacam kata koma, tetapi dari konteks kalimat kata koma itu berbeda. Jika kata itu berada pada kalimat informatif atau kalam khobar, maka kalimat tersebut dapat menunjukkan masa yang telah lampau seperti dalam kata koma Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Tetapi jika kata itu terletak pada selain kalimat informatif seperti pada kalimat pengandaian atau kalimat syaraf, maka kata tersebut menunjukkan waktu yang akan datang seperti pada kalimat inna koma Muhammadun koma. Jika Muhammad berdiri, maka akan berdiri. Jika waktu ditunjukkan oleh bentuk sebuah kata dan kemudian itu dijadikan pembeda antara isim dan fi'il, mengapa waktu itu dapat berubah karena perubahan konteks kalimatnya? Yaitu karena meminjam istilah Hasan. Hasan ini membedakan antara al-zaman dan al-lafzi, yaitu waktu yang ditunjukkan oleh suatu kata dengan melihat konteks, dan al-zaman al-sarfi, yaitu waktu yang ditunjukkan oleh sesuatu kata dengan melihat bentuk kata atau sirohnya. Waktu yang digunakan oleh para tokoh linguistik Arab klasik untuk membedakan antara isim dan fi'il adalah waktu yang timbul dari konteks, bukan dari bentuk sebuah kata. Demikian itu, karena penunjukan waktu oleh sebuah kata tidak hanya dapat dipresentasikan oleh fi'il saja,
tetapi juga dapat diperankan oleh isim seperti masdar dan isim fa'il. Ya, bisa di-next. Adapun mengenai Khalifah Jamaluddin 121 sampai 125 menyoroti Khalifah Ta'ajjub. Jamaluddin menyatakan bahwa pembahasan tentang klasifikasi kata adalah pembahasan tentang secara mandiri, bukan ketika kata itu pendapat jaringan ya teman-teman semua. Oke, mungkin tadi terkendala jaringan ya teman-teman semuanya. Kalau ini tadi sudah, mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya tentang Khalifah Islah atau isim fi'il, Jamaluddin menyatakan bahwa masing-masing jenis isim fi'il sebenarnya masih masuk dalam 3 kategori kata menurut tokoh linguistik Arab klasik. Isim fi'il kiasi dengan mengikuti pada wazan fa'ala menurut tokoh linguistik Kufah adalah fi'il hakiki. Hanya saja dibuat kiasi untuk fi'il sulasi mujarrad. Isim fi'il manaf dari masdar. Dzaraf maupun jar majrur sebenarnya masih termasuk dalam kategori aslinya. Masing-masing hanya saja akan muncul karena adanya fi'il yang terbuang dan tidak perlu untuk ditampakkan. Sedangkan isim fi'il murtajal masih termasuk dalam kategori fi'il syadz, sebagaimana pendapat tokoh linguistik Kufah atau isim sebagaimana pendapat tokoh linguistik Basrah. Dengan demikian, tidak perlu ada kategori tersendiri untuk isim fi'il dengan sebutan khalifah ikhalah. Nah, adapun Khalifah Saud, ia tidak dapat dijadikan klasifikasi karena katanya tersendiri dan karena ia tersendiri bukan termasuk kata atau kalimat. Jika tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai kata, ia tidak berbeda jauh maknanya dengan faha yang dianggap sebagai fi'il syadz sebagaimana pendapat tokoh linguistik Kufah. Oke, bisa dengar. Selanjutnya yaitu kritik terhadap klasifikasi tokoh linguistik modern.
kritikan terhadap klasifikasi tokoh linguistik Arab modern, Jamaluddin menyorot dua klasifikasi Hasan, yaitu harf dan khalifah. Menurutnya, harf tidak dapat dijadikan pengelompokan tersendiri, karena ia merupakan jabatan kata atau wazifah nahwiyah, yaitu maf'il yang dapat dipresentasikan sahal yaum, yaitu isim mustaq seperti mukal huruf maupun isim kinayah seperti summa, sunnah dari jenis isim isyarah dan mata aina dari jenis istifham. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan perbandingan pengelompokan kata dalam bahasa Arab oleh tokoh linguistik Arab klasik dan modern. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan antara dua kelompok tentang jumlah klasifikasi kata. Tokoh linguistik Arab klasik hanya mengemukakan 3 klasifikasi, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Sedangkan tokoh linguistik Arab modern mengemukakan 7 klasifikasi, yaitu yang pertama ada isim, sifat, fi'il, dhamir, khalifah, dhorof, dan adat. Mohon maaf, itu ada penulisan kata. Penulisan huruf maksudnya. Yang kedua yaitu perbedaan klasifikasi kata antara kedua kelompok di atas atau antara tokoh linguistik Arab modern dan klasik. Itu disebabkan oleh perbedaan prinsip atau asas yang mereka gunakan. Meski tokoh linguistik Arab klasik itu menggunakan 6 prinsip, tetapi definisi-definisi yang mereka kemukakan itu hanya berkutat pada prinsip makna atau asas dalali. Oleh karena itu, tokoh linguistik Arab modern yang direpresentasikan oleh Hasan berusaha menyeimbangkan antara makna atau meaning atau al-makna dan bentuk form atau al-mabna dalam pengklasifikasian tersebut. Kemudian saya kembalikan kepada teman saya, Mbak Dina. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan maupun kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.